Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasadah wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para tuan guru, para kiai, asatidz, sesepuh, tokoh masyarakat, para ketua DKM dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Singkat saja, ini sekedar silaturahim. Tadinya ada kemungkinan tidak hadir, tapi saya dapat WA dari Pak Lurah. Beliau ngomong kalau saya nggak hadir siap untuk menggantikan, gitu kan. Tolong kitabnya dikirim, gitu ya. Langsung saya kirim kitab tuh, berikut dalemannya itu. Tolong dibaca, jangan lama-lama, cukup 10 menit, siap kan, gitu ya. Nah, Alhamdulillahirabbil. Jadi tahun ini beliau menjadi kepala desa Ciantra, tahun depan jadi kiai, amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Singkat saja. Ija ta'arudul Quran wal hadis fal hadis muqaddam. Apabila ta'arud, ya, kontradiktif, ya, berseberangan antara Al-Quran dan Al-Hadis, maka hadis yang didahulukan. Timbul pertanyaan, kenapa? Quran kan dauh Allah, hadis kan dauh Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi ketika terjadi ta'arud, kenapa harus mendahulukan hadis Rasul? Nah, perlu dijelaskan. Li'annahu la ya'rifu maknal Quran illa Rasul. Karena tidak ada orang yang mengetahui makna Al-Quran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya tidak ta'arud. Apa yang disabdakan oleh Rasul dalam hadisnya adalah penjabaran dari isi kandungan kitab suci Al-Quran. Karena ucapan Nabi itu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu nur, Nabi nur. Maka ketika Al-Quran turun datang kepada Nabi, Nabi langsung paham. Nah, dengan demikian ketika terjadi ta'arud antara Al-Quran dan hadis, maka fal hadis muqaddam, hadis yang didahulukan. Alasan karena tidak ada orang yang mengetahui makna kandungan Al-Quran yang sesungguhnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, artinya bukan berarti hadis Nabi berseberangan dengan Al-Quran, tetapi hadis Nabi menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian wa ija ta'arada al-hadis wa qaulul ummah, fa qaulul ummah muqaddam li'annahu la ya'rifu ma'nal hadis illa al-ummah. Apabila berseberangan antara hadis Nabi dan ucapan ulama mujtahid mutlak, maka yang didahulukan adalah ucapan ulama mujtahid mutlak. Timbul pertanyaan, kenapa? Hadis kan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi, harusnya itu yang lebih didahulukan, tapi ini malah ucapan ulama mujtahid mutlak. Alasannya li'annahu la ya'rifu maknal hadis illal ummah. Karena tidak ada orang yang mengetahui makna hadis Nabi yang sesungguhnya kecuali para ulama mujtahid mutlak. Intinya apa yang diucapkan oleh para alim ulama itu adalah penjabaran dari kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh tentang rukun wudu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada keterangan arkanul wudu'i sittatun.
Rukun-rukun wudu jumlah ada 6. Itu sudah Quran, sudah hadis. Dijabarkan oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Arkanul wudu sittatun, itu sudah Quran, sudah hadis. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi innamal a'malu binniyat. Nah, ulama mujtahid mutlak berbeda pendapat dalam memaknai kalimat innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i innama sihhatul a'mal. Sesungguhnya keabsahan amal itu adalah disertai dengan niat. Tanpa niat maka amal tidak sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Hanafi, innamal a'mal itu innama kamalul a'mal. Artinya sesungguhnya sempurnanya amal. Jadi walaupun tanpa niat itu sudah sah, hanya kurang sempurna. Dua ulama ini berbeda pendapat dalam memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Tetapi yang jelas Imam Syafi'i menempatkan niat menjadi rukun pertama dalam wudu itu atas dasar hadis yang tadi innamal a'malu binniyat. Jadi ucapan ulama itu adalah penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Sampai di sini mudah-mudahan jamaah paham. Amin. Kemudian yang kedua, rukun wudu membasuh wajah. Itu dari Al-Quran. Imam Syafi'i istinbatnya. Ya. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Pertama wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian ngusap bagian dari kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn, baru membasuh kaki. Berarti rukun wudu yang pertama niat, hadis Rasul. Rukun wudu yang kedua membasuh muka, firman Allah. Yang ketiga membasuh tangan, firman Allah dalam Al-Quran. Yang keempat membasuh sebagian dari kepala, firman Allah dalam Al-Quran. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian tartib mana hadisnya? Tartib mana Qur'annya? Nah, ada tartib ya. Harus muka dulu, baru tangan, kemudian kepala, baru kaki. Itu sesuai dengan susunan ayat Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di dalam hadis Rasul bersabda, ibda'u bima bada Allah. Allah mengawali dengan faghsilu wujuhakum. Nah, makanya ketika sa'i itu sofa dulu apa marwah dulu? Sofa ya. Itu kan diambil dari inna sofa wal marwata min sya'a. Nah, inilah dari Al-Quran ini Imam Syafi'i berijtihad bahwa rukun wudu yang keenam adalah tartib. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya itu sudah Quran, sudah hadis. Bahkan Imam Syafi'i berkata, in sohal hadis fahuwa majhabi ay majhabi mustanbatatun minal ahadisis sohihah. Majhabku sumbernya adalah dari hadis-hadis yang sahih. Jika hadis ini sahih, itulah mazhabku. Demikian kaul Imam Syafi'i. Jadi alangkah lebih amannya kalau kita mengadakan kajian seperti ini dengan cara membaca kitab-kitab kuning. Itu sudah Quran, sudah hadis. Orang sekarang kan lain, oh itu kitab kuning, karya ulama, mending Quran saja, hadis saja. Lah emang kita siapa? Kita bukan ulama mujtahid mutlak yang lebih aman. Nah, seperti kitab yang dibaca oleh guru kita itu dari kitab-kitab kuning.
Kitab Safinah itu sudah Quran, sudah hadis. Hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Insya Allah. Nah, jadi sengaja ini saya sampaikan karena dalam pandangan masyarakat umum, nah mereka ketika berbicara tentang hukum, mana Qur'annya, mana hadisnya, tidak percaya dengan kitab Safinah, tidak percaya dengan kitab Fathul Qorib, tidak percaya dengan kitab Fathul Muin. Kenapa? Itu mah karya ulama, bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Padahal yang lebih paham tentang Quran dan hadis adalah ulama mujtahid mutlak. Sampai Imam Syafi'i berkata, in sohal hadis bahwa majhabi ay majhabi mustanbatatun minal ahadisis sahihah. Jika hadis itu sahih, itulah majhabku, yakni majhabku sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Jadi ketika Imam Syafi'i berkata, itu sudah Quran, sudah hadis, sudah kesimpulan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar silaturahim, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan buat saya pribadi dan kita semua untuk lebih meyakini dan lebih memuliakan kepada para ulama-ulama kita yang memang betul-betul mahir dalam berijtihad dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi, terutama imam yang kita imami itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.